Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman yang menonton itu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ngejalanin aktivitas sehari-hari ya. Jadi perkenalkan teman-teman semua, saya Pramasya Findia Kusandari dengan NPM D1A023297. Jadi di video kali ini aku bakal nyampein materi yang merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Pembuktian kelas D yang dibimbing oleh dosen kita, Pak Asep Suherman, SHMH. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, aku mau kasih sedikit pengantar supaya penyampaiannya itu lebih enak ya. Kalau kita ngomongin soal hukum pembuktian, itu sebenarnya bagian penting banget nih dalam proses peradilan. Jadi intinya gimana sebuah kejadian atau perbuatan itu bisa dianggap benar-benar terjadi secara hukum. Jadi bukan cuma soal menuduh atau membantah, tapi lebih ke gimana caranya kejadian itu dibuktikan secara sah, pakai alat bukti, pakai prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena tanpa proses pembuktian yang benar gitu, keputusan hakim itu bisa aja nggak sesuai fakta. Dan sebagai mahasiswa hukum, kita perlu paham nih gimana alurnya, mulai dari apa yang boleh jadi alat bukti, siapa yang punya beban pembuktian, sampai bagaimana pembuktian itu dinilai di persidangan. Jadi materi ini tuh sebenarnya bukan cuman teori aja, tapi fondasi dasar buat kita kalau nanti terjun langsung ke dunia hukum beneran. Nah, harapannya lewat penjelasan dari video ini yang aku bawain, teman-teman bisa lebih kebayang nih gambaran umumnya sebelum masuk ke detail materinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi selamat menyimak teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelumnya saya ambil pembahasan ini berdasarkan referensi buku, yaitu buku Ajar Hukum Pembuktian. Dengan tim penyusunnya itu ada Bapak Stefri Iskandar, lalu Ibu Susi Ramadhani, lalu Ibu Rianggraini Utami, dan terakhir itu Pak Sudirman Sitepu. Bukunya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan di sini ada nama kepemilikan bukunya, Pramasya Findia. Gak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman, dari buku ini konsen saya atau fokus saya itu di dua bab, yaitu ada di bab 4 dan bab 6. Nah, bab 4 itu membahas mengenai pengertian tujuan dan kegunaan, lalu sumber hukum pembuktian. Nah, sementara di bab 6 itu membahas mengenai sistem pembuktian, lalu macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian itu. Oke, jadi teman-teman, hukum pembuktian itu pada dasarnya adalah aturan yang mengatur gimana caranya sebuah peristiwa pidana itu dibuktikan di persidangan. Intinya hakim itu harus nyari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Apakah tindak pidana itu beneran terjadi, dan apakah terdakwanya memang orang yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau di persidangan itu hakim cuma bisa memutus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi keputusan hakim itu didasari oleh bukti yang kuat, bukan sekedar dugaan aja. Nah, kalau secara umum, hukum pembuktian itu mengatur 4 persoalan nih. Yang pertama, alat bukti apa saja yang boleh dipakai. Lalu yang kedua itu prosedurnya bagaimana, lalu sistem pembuktiannya seperti apa. Dan yang terakhir itu bagaimana hakim menerima, menilai atau menolak bukti tersebut. Kalau menurut Adam Chazawi, itu pembuktian ada dalam dua arti, yaitu arti luas dan arti sempitnya. Nah, kalau dilihat dari pembuktian dalam arti yang luas, itu pembuktian itu mencakup dua hal. Pertama, usaha di persidangan untuk nyari fakta-fakta yang hukum yang benar-benar terjadi. Nah, dari fakta itu nanti baru kelihatan nih gambaran kejadian yang sebenarnya. Lalu yang kedua, setelah fakta itu terkumpul, ada proses analisis hukumnya. Jadi semua fakta itu dibahas dan diolah buat nyimpulin apakah benar tindak pidana itu terjadi atau enggak. Nah, proses ini dilakukan oleh para JPU, penasihat hukum, dan hakim.
Nanti hasil akhirnya itu bisa muncul dalam bentuk tuntutan, pembelaan, dan vonis. Nah, kalau kita lihat dalam pembuktian arti sempit, pembuktian itu dilihat dari perannya masing-masing gitu. Kalau kita lihat dari jaksa penuntut umum ya misalnya, itu kan JPU ngebuktiin kalau tindak pidana di dakwaan itu beneran terjadi dan terdakwa bersalah. Nah, ini diwujudkan lewat surat tuntutan dan replik. Nah, kalau kita lihat dari sisi penasihat hukum, itu malah justru kebalikannya. Mereka berusaha ngebuktiin kalau dakwaan itu nggak terbukti atau ada alasan yang bisa menghapus kesalahan kliennya atau setidaknya meringankan lah. Nah, ini muncul dalam pledoi dan duplik. Nah, kalau kita lihat dari sisi hakimnya nih, hakim itu kan pakai alat bukti untuk menilai apakah pidana itu benar-benar terjadi dan apakah terdakwa layak dipidana. Nanti hasilnya itu dituangkan dalam vonis yang dibacakan di persidangan. Nah, pada akhirnya kenapa pembuktian itu penting gitu? Ya karena tanpa pembuktian itu susah banget nih buat nyari kebenaran, apalagi kalau kejadiannya itu udah lama. Apalagi saksinya lupa atau malah ada yang bohong gitu. Bahkan bisa aja ada kasus di mana terdakwanya terpaksa mengaku karena ya takut dan dipaksa gitu. Makanya pembuktian ini jadi kunci biar hakim nggak salah dalam memutus. Kalau kata Prof. Wirjono Projodikoro, itu semakin jauh kejadiannya maka semakin sulit untuk nemuin kebenaran yang utuh. Oke. Jadi kesimpulannya, hukum pembuktian itu bukan cuma soal alat bukti ya, tapi lebih ke bagaimana proses mencari kebenaran di pengadilan dilakukan secara teratur, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, kita coba beralih ke tujuan dan hak pembuktian ya. Kalau dilihat dari secara sederhana aja gitu, pembuktian itu dibuat supaya proses persidangan itu bisa berjalan jelas dan adil. Nah, setiap pihak itu punya masing-masing dalam proses pembuktian. Pertama, bagi jaksa penuntut umum, pembuktian itu dipakai untuk meyakinkan hakim kalau terdakwa itu memang bersalah. Jadi semua alat bukti yang dihadirkan oleh JPU itu diarahkan supaya hakim percaya bahwa perbuatan yang didakwaan itu benar terjadi dan sesuai nih dakwaan yang sudah disusun. Lalu yang kedua, itu bagi terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, pembuktian itu dipakai untuk meyakinkan hakim sebaliknya. Mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa dakwaan itu nggak terbukti atau minimal ada hal-hal yang bisa meringankan. Makanya mereka juga boleh dan harus mengajukan bukti-bukti yang bisa menguntungkan si terdakwanya. Nah, ketiga bagi hakim, pembuktian itu dipakai sebagai dasar untuk memutus perkara. Hakim melihat semua alat bukti baik itu dari JPU maupun dari penasehat hukum, lalu menimbangnya secara objektif gitu. Dari situlah hakim menentukan bahwa tindak pidana itu benar terjadi dan apakah terdakwanya harus dipidana atau tidak. Jadi kesimpulannya itulah yang nanti dituangkan dalam putusan. Nah, intinya juga pembuktian ini penting juga karena jadi pegangan utama ya supaya keputusan hakim itu bisa berlaku adil, logis, dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Seperti yang bisa kita lihat di slide 5 ini ya, mengenai sumber hukumnya. Itu dalam hukum pembuktian ada beberapa sumber hukum yang menjadi pegangan utama. Kalau dilihat secara umumnya, sumbernya itu berasal dari undang-undang, doktrin, atau pendapat para ahli dan jurisprudensi seperti yang kalian bisa lihat di slide, atau putusan-putusan hakim yang sebelumnya gitu ya. Karena hukum pembuktian ini bagian dari hukum acara pidana. Sumber utama yang dipakai itu tentu saja dari KUHP.
yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Nah, KUHP ini jadi dasar besar dalam pengaturan penyidikan, penuntutan, sampai pembuktian di persidangan. Nah, selain KUHP, ada juga undang-undang khusus yang punya aturan pembuktian tersendiri. Misalnya kayak undang-undang uh, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, lalu undang-undang narkotika, undang-undang tindak pidana pencucian uang, dan beberapa undang-undang khusus lainnya gitu. Nah, kalau dalam praktiknya itu ada masalah aturan yang belum jelas. Nah, biasanya digunakan doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum, dan juga jurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya pernah memutus kasus serupa. Nah, dua sumber ini itu membantu mengisi kekosongan dan memberikan arah bagaimana sebuah aturan itu diterapkan di lapangan. Oke, selesai sudah ya di bab 4 tadi. Kita langsung beralih ke bab yang ke-6. Nah, bab 6 ini membahas mengenai sistem pembuktian, macam-macam alat bukti, dan kekuatan pembuktian. Jadi langsung aja kita bahas secara terstruktur terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide yang ke-6, yaitu membahas mengenai sistem pembuktian. Jadi teman-teman, sistem pembuktian ini kan sebenarnya adalah cara atau aturan yang dipakai untuk menentukan bagaimana alat-alat bukti itu digunakan dan bagaimana hakim membentuk keyakinannya sebelum dia dapat menjatuhkan putusan. Nah, kalau dilihat secara teori ya, ada 4 sistem pembuktian yang dikenal seperti yang di slide, teman-teman bisa baca juga. Nah, sistem keyakinan yang pertama itu sistem keyakinan hakim semata, atau bisa dibaca sistem conviction in time. Nah, di sistem ini putusan itu cuma berdasarkan keyakinan hakim tanpa harus terikat oleh alat bukti. Jadi hakim itu bisa mengabaikan bukti yang ada atau bahkan memutus tanpa bukti yang cukup. Jadi sistem seperti ini tuh banyak dipakai oleh sistem juri seperti di Inggris dan di Amerika. Nah, masalahnya sistem ini itu rawan banget karena sifatnya yang subjektif. Lalu yang kedua, kita bisa lihat itu keyakinan hakim yang disertai oleh alasan, dan bisa kita simpulkan itu conviction in raison. Nah, ini tuh masih berbasis keyakinan hakim, tapi harus ada alasan yang logis. Jadi hakim itu boleh pakai bukti di luar yang diatur oleh undang-undang, tapi putusannya itu tetap wajib dijelaskan dengan alasan yang make sense gitu. Nah, sistem ini itu sering disebut sebagai sistem pembuktian bebas. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembuktian positif. Nah, sistem pembuktian positif ini dia sifatnya sangat ketat. Jadi hakim cuma boleh memakai alat bukti yang sah menurut undang-undang selama alat bukti itu sudah memenuhi syarat-syarat undang-undang. Jadi hakim bisa menyatakan seseorang bersalah walaupun hatinya mungkin ragu gitu. Nah, sistem ini itu mencari kebenaran formal dan biasa dipakai di hukum acara perdata. Lalu yang terakhir itu ada sistem pembuktian negatif ya. Nah, jadi sistem ini itu gabungan tuh dari dua hal. Harus ada alat bukti yang sah dan harus ada keyakinan hakim. Jadi meskipun alat bukti itu lengkap, kalau hakim belum yakin, maka terdakwa tetap harus dibebaskan. Jadi sistem inilah yang paling mendekati keadilan karena memakai aturan sekaligus hati nurani. Jadi sistem pembuktian menurut KUHP itu, dalam KUHP sendiri sistem yang dipakai adalah sistem negatif, yaitu kombinasi alat bukti dan keyakinan hakim. Bisa dilihat di pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwasannya
hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali satu, itu ada minimal 2 alat bukti yang sah, dan yang kedua itu dari alat bukti itu sendiri. Hakim yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Artinya kan meskipun bukti itu lengkap, kalau hakim belum yakin, ya terdakwa tetap harus dilepaskan. Oke teman-teman, kita coba beralih ke macam-macam alat bukti ya. Jadi kalau lagi ngumpulin bukti, penyidik itu nggak asal ambil ya. Mereka wajib bikin berita acara pemeriksaan. Nah, bukti itu biasanya ada 2 jenis. Itu yang pertama ada bekas-bekas material. Nah, ini bukti yang nyata dan bisa dilihat secara langsung, misalnya kayak tetesan darah, cap jari, jejak kaki, muntahan, tetesan permen, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, buat bukti ini penyidik bikin berita acara yang namanya proses verbal befinding, yang artinya pemeriksaan langsung di TKP. Lalu yang kedua itu ada bekas-bekas psikis. Nah, ini bukti datang dari keterangan orang, bisa dari saksi, saksi ahli, atau tersangkanya. Jadi berita acara ini disebut proses verbal van verhoor, dibuat berdasarkan cerita atau kesaksian mereka. Nah, sekarang kita coba mengulik tentang sejarah macam-macam alat bukti ya. Kalau di Land Reglement tahun 1914 pasal 47 ayat 1, itu yang pertama ada penglihatan sendiri hakim, yang kedua keterangan terdakwa, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat keterangan saksi ahli, yang kelima itu ada surat-surat. Nah, pasal 295 itu yang pertama ada kesaksian, yang kedua surat, yang ketiga pengakuan, yang keempat petunjuk. Nah, coba kita lihat di RUU KUHP ya, tahun 1979, itu pasal 178. Yang pertama itu ada pengetahuan hakim, yang kedua keterangan tertuduh, yang ketiga itu keterangan saksi, yang keempat itu keterangan saksi ahli, lalu surat-surat, lalu petunjuk. Dan coba kita lihat di KUHP. Nah, sekarang itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di pasal 184. Yang pertama itu ada keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, yang kelima itu keterangan terdakwa. Jadi ya, intinya bukti itu bisa langsung terlihat atau dari orang, dan semua aturan ini itu berkembang dari zaman Belanda sampai KUHP yang sekarang. Masuk di penjelasan terakhir ya sebelum penutup di slide 8 ini, itu kita akan membahas mengenai kekuatan pembuktian. Jadi kekuatan alat bukti itu intinya seberapa efektif bukti itu bisa mempengaruhi kasus. Menurut pasal 185 sampai 189 KUHP, itu setiap jenis bukti punya cara penilaian sendiri. Misalnya pasal 185 itu penilaian keterangan saksi. Lalu pasal 186 itu penilaian keterangan ahli, pasal 187 itu penilaian surat, pasal 188 penilaian petunjuk, dan pasal 189 itu penilaian keterangan terdakwa. Nah, efektivitas bukti yang gak cuma soal fisik atau dokumen, tapi juga dipengaruhi faktor psikososial gitu. Misalnya kode etik, sikap penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Hukum itu punya fungsi membimbing perilaku manusia. Idealnya orang itu taat hukum, tapi kenyataannya nggak selalu kan. Nah, kekuatan alat bukti itu diukur seberapa jauh bukti itu bisa meyakinkan hakim dan pihak lain untuk mematuhi hukum.
Jadi selain itu ada juga hal-hal yang sudah jelas diketahui dan nggak perlu dibuktikan. Itu disebut notoire feiten. Itu pasal 184 ayat 2 KUHP. Contohnya kayak sesuatu yang jelas atau fakta sehari-hari. Misalnya kayak harga emas lebih mahal dari perak. Terus matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Lalu contoh terakhir itu kendaraan malam hari wajib menyalakan lampu. Nah, yang kedua itu peristiwa yang dia jelas waktunya gitu. Kayak 17 Agustus itu kan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Lalu misalnya di tanggal 28 Oktober itu peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, yang ketiga itu apa kenampakan alam atau pengalaman pasti gitu. Misalnya gini, kendaraan itu ngebut 100 km per jam. Itu kan susah dihentikan mendadak kan. Atau arak dalam takaran tertentu gitu. Nah, itu kan efeknya bikin mabuk. Jadi bukti itu bukan soal fisik atau dokumen, tapi juga soal konteks, pengalaman dan hal-hal yang sudah umum diketahui. Nah, semua itu menentukan seberapa kuat alat bukti dalam hukum gitu. Oke teman-teman, sampai sudah kita di penutup ya. Jadi teman-teman, sebenarnya saya mau menjelaskan bahwa slide dalam presentasi saya itu memuat ringkasan dalam buku yang sempat saya notice di awal tadi, buku ini. Jadi cuman ringkasan-ringkasannya aja di dalam slide itu, tapi disempurnakan oleh penjelasan saya melalui video ini. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulan ya dari semua yang dibahas tadi, hukum itu sebenarnya nggak cuma soal rules ya di atas kertas. Hukum itu alive karena ada proses, ada bukti dan interaksi antara penegak hukum sama masyarakat. Mulai dari bukti yang nyata kayak cap jari, jejak kaki atau dokumen resmi, sampai bukti dari keterangan saksi, ahli atau bahkan tersangka. Jadi semua itu punya peran penting buat shape justice dan bikin kasus jadi make sense. Tapi jangan lupa juga nih, kekuatan bukti itu nggak cuma soal fisiknya aja. Efektivitasnya itu tergantung gimana bukti itu evaluated. Konteksnya sama sikap dan etika para penegak hukum, bahkan bagaimana masyarakat itu react sama proses hukum juga ikut nentuin hasil akhirnya. Hal-hal yang sudah jelas atau umum diketahui kayak fakta sehari-hari juga bagian dari cara hukum works and membimbing perilaku kita semua biar tetap jadi on track gitu. So hukum itu sebenarnya work best ya kalau semua pihak itu paham perannya dan ikut berpartisipasi, nggak cuma sit back and wait. Jadi keputusan dari keputusan hakim itu. Jadi teman-teman, semoga setelah presentasi ini kita jadi nggak cuma ngerti ya macam-macam alat bukti dan kekuatannya, tapi juga makin sadar nih kalau menghargai proses hukum itu penting buat mewujudkan keadilan yang nyata yang bisa felt by everyone. Karena pada akhirnya hukum yang baik itu hukum yang bisa guide, protect, dan build trust masyarakat sama sistemnya. Jadi remember aja ya, law is not just about rules and regulation, it's about how we all play our part. So stay aware and keep justice alive. So let's make sure kita semua ikut level up supaya keadilan itu actually happens gitu, bukan cuman sekedar tulisan di buku saja. Oke teman-teman, sudah berakhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih.